Terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan ini, jangan lupa untuk siapkan piring, nasi, kerupuk, dan juga sambal. Di tahun 1911, sebuah kereta mewah milik perusahaan Zanetti bersiap menempuh perjalanan uji coba dari kota Roma ke kota Milan. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal. Kereta itu tidak pernah sampai di tujuannya. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah salah satu misteri transportasi paling membingungkan dalam sejarah Eropa. Kisah tentang kereta yang hilang, bukan karena kecelakaan, bukan karena sabotase, tapi karena lenyap tanpa jejak. Oke, kita bahas lebih rinci tentang keretanya. Kereta ini dinamakan kereta Zanetti sesuai dengan nama perusahaan yang membuatnya, yaitu Zanetti Railways. Pada masa itu, kita balik ke tahun 1911 ya. Pada masa itu, kereta ini bukanlah kereta biasa, tapi termasuk ke dalam kategori kereta mewah. Perusahaan Zanetti Railways membuat kereta Zanetti itu menjadi 3 gerbong. Setiap gerbong itu dilapisi baja hitam. Jadi keretanya itu dilapisi baja hitam. Dan pada masa itu adalah suatu hal yang mewah. Nah, penumpangnya hanya 104, itu pun termasuk 2 masinis dan 6 kru internal. Berarti 104 dikurang 6 kru, 2 masinis, 8. Berarti 104 dikurang 8, ada 96. Total penumpang hanya 96. Jadi termasuk sedikit. Tapi untuk masa itu mungkin itu banyak ya. Nah, tapi pada masa sekarang itu sedikit. Nah, kita kembali lagi ke tahun 1911. Kereta Zanetti ini termasuk kereta yang mewah. Nah, jadi perjalanan ke Milan dari kota Roma ke Milan ini adalah bentuk promosi yang dilakukan oleh Zanetti Railways untuk kereta Zanettinya ini. Jadi tujuannya adalah promosi. Nah, rute dari Roma ke Milan itu termasuk ke dalam rute yang pendek. Hanya menempuh 600 km. Jadi untuk ukuran kereta api 600 km itu adalah rute yang pendek. Perjalanan ini merupakan promosi besar-besaran tadinya. Nah, akhirnya berangkatlah kereta ini dari stasiun di kota Roma menuju stasiun di kota Milan. Nah, sebelum itu kereta ini melewati stasiun Lazio di kota Lazio ya. Jadi dari Roma Lazio itu sama-sama satu kota sebenarnya. Nah, jadi maksudnya satu wilayah. Mereka punya 2 stasiun yang berbeda. Ini mirip lah dengan klub sepak bolanya. Di situ ada AS Roma, ada SS Lazio. Mereka punya 2 stadion yang berbeda. Walaupun kandang mereka sama, maksudnya sama, kota wilayahnya sama, tapi punya 2 stadion yang berbeda. Nah, sama dengan stasiun ini. Jadi dari stasiun Roma ke stasiun Lazio itu kereta berjalan normal, nggak ada masalah. Jadi kereta tadi berjalan normal sampai di stasiun Lazio. Namun setelah stasiun Lazio itu ada sebuah terowongan namanya terowongan Lombardi. Nah, sesaat sebelum masuk ke terowongan Lombardi, sesuatu terjadi. Asap pekat muncul dari dalam mulut terowongan. Jadi sebelum masuk ke terowongan itu muncul asap pekat. Dan suara kereta setelah melewati asap itu menghilang total. Jadi setelah masuk ke terowongan ada asap, hilang semuanya. Nah, karena ini adalah bagian promosi, jadi perjalanannya itu diawasi, ya, diawasi sangat ketat pada masa itu. Jadi di ujung terowongan, ini mulut terowongan dan di ujung terowongannya itu sudah ada yang jaga. Nah, dia menunggu 10 menit, 20 menit, dan tidak ada tanda-tanda kemunculan kereta Zanetti. Akhirnya, tim pencari masuk, menelusuri terowongan tadi untuk mencari kereta Zanetti. Lalu, apa yang didapati oleh tim pencari di dalam terowongan? Kosong. Tidak ada kereta. Tidak ada tanda-tanda kerusakan rel. Tidak ada penumpang. Jadi, seolah-olah kereta itu masuk ke dalam terowongan dan menembus dimensi lain. Hilang begitu saja. Semua tim mencari radius beberapa kilo dari terowongan dan tetap tidak menemukan apapun. Sampai pencarian pun dihentikan. 3 bulan kemudian, 3 bulan setelah kejadian, jadi pencarian sudah dihentikan pada masa itu. Jadi 3 bulan setelah kejadian, 2 pria berpakaian yang aneh ditemukan di rumah sakit jiwa daerah Meksiko, berbicara bahasa Italia dan mengaku mereka berasal dari kereta Zanetti.
Jadi mereka berpakaian aneh karena mungkin mereka ditemukan di Meksiko. Meksiko itu mempunyai kultur atau cara berpakaian yang berbeda dengan Italia. Nah, jika memang dua orang ini adalah penumpang kereta Zanetti yang mungkin terdampar ya di Meksiko dan mengalami gangguan fungsi atau kerja otak dan dianggap gila. Jadi masuk akal kenapa dia disebut berpakaian aneh, karena mereka berasal dari daerah yang berbeda, yaitu Italia, ditemukan di Meksiko. Meksiko itu kan yang pakai topi, yang ya gaya-gaya koboi gitu kan. Nah, sementara Italia itu masuk gaya berpakaian yang berbeda dengan Meksiko. Akhirnya mereka berdua dirawat di rumah sakit jiwa di Meksiko dan tidak ada yang percaya dengan cerita mereka. Lalu selanjutnya, di tahun 1955, seorang penulis yang berasal dari Ukraina pernah melihat kereta besi aneh melintas di ladang. Namun saat didekati, kereta itu hilang. Nah, dari ceritanya, kereta besi mengingatkan kita akan material kereta Zanetti, yaitu besi baja hitam. Namun cerita itu dianggap sebagai bukti yang tidak cukup kuat oleh pemerintah Italia. Nah, akhirnya terowongan Lombardi yang menjadi awal mula kasus ini itu ditutup oleh pemerintah Italia. Jadi dari tahun 1911 itu sebenarnya alam sudah memberitahu kita bahwa sebenarnya keilmuan kita belum cukup mampu memahami konsep ruang dan waktu. Ini mungkin hanya salah satu. Ada beberapa kejadian lain di luar sana yang juga menyiratkan bahwa time travel itu sepertinya ada. Hanya kita yang belum menemukannya. Dan cerita yang barusan adalah orang-orang yang menemukannya. Oke, terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan komen di bawah jika teman-teman punya kisah, fakta yang misterius dan masih tanda tanya sampai sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.